to introduce myself. My name is Muhammad Faiz Fareja from Management 2023C with NPM 234111018. Di sini saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data tunggal. Dalam dunia statistik, data merupakan sumber informasi yang perlu dianalisis untuk mendapatkan gambaran suatu fenomena. Salah satu konsep penting dalam analisis data adalah ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan membantu kita memahami nilai tengah atau rata-rata dari sekumpulan data. Dengan mengetahui ukuran pemusatan, kita dapat menjelaskan karakteristik umum data secara ringkas. Dalam presentasi ini saya akan membahas 3 ukuran pemusatan data tunggal yang paling umum. Yang pertama ada rata-rata median, modus. Ketiga ukuran ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan ilmu sosial. Untuk membuat keputusan berdasarkan data, yang pertama rata-rata atau median. Rata-rata atau median sering disebut median adalah ukuran pemusatan yang paling umum digunakan rata-rata. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua data kemudian membaginya dengan jumlah datanya. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan sigma X per N. X adalah total nilai data, N adalah jumlah data. Contoh, misalkan kita memiliki data nilai ujian 80, 85, 90, 95, dan 100. Jumlahkan semua nilai 80 tambah 85 ditambah 90 ditambah 95 sama dengan 450. Bagikan dengan jumlah data 450 dibagi 5 sama dengan 90. Jadi rata-rata nilainya adalah 90. Rata-rata memberikan gambaran umum tetapi bisa dipengaruhi oleh data ekstrim, outlier. Misalnya jika salah satu nilai adalah 40, rata-rata akan turun drastis. 2. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai di tengah. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari 2 nilai tengah. Langkah menghitung median: yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Kedua, temukan nilai tengah. Contoh 1. Jumlah data ganjil. Data 70, 80, 85, 90, 95. Median adalah dari nilai tengah yaitu 85. Contoh 2, jumlah data genap. 70, 80, 85, 90. Median adalah rata-rata dari 2 nilai tengah, 80 ditambah 85, 287,5. Median lebih stabil terhadap outlier dibandingkan rata-rata, sehingga sering digunakan ketika data memiliki nilai ekstrim. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Modus dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Contoh data 80, 85, 90, 95. Nilai yang paling sering muncul adalah 85, sehingga modusnya adalah 85. Jika ada nilai yang muncul lebih dari 1 kali, data tersebut memiliki modus. Sebaliknya, jika ada lebih dari 1 nilai yang sering muncul, data memiliki modus ganda. Modus sering digunakan dalam analisis preferensi seperti mengetahui produk atau kategori yang paling populer di pasar. Perbandingan ketiga ukuran. Rata-rata memberikan
gambaran umum tetapi sensitif terhadap outlier. Median lebih mewakili data jika ada nilai-nilai ekstrim karena fokus pada nilai tengah. Modus berguna untuk melihat nilai yang paling dominan atau sering muncul. Contoh kasus, misalkan pendapatan karyawan 3 juta, 4 juta, 5 juta, 20 juta. Rata-rata 33 tambah 4 tambah 5 tambah 20. Dibagi 4 sama dengan 8 juta. Median 4 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5 juta. Modus tidak ada karena semua nilai unik. Dalam kasus ini, median lebih mencerminkan kondisi mayoritas karyawan dibandingkan rata-rata pengaruh oleh outlier. Kesimpulan ukuran pemusatan data tunggal, rata-rata median modus memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan ukuran pemusatan bergantung pada karakteristik dan tujuan analisis. Dengan memahami konsep ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.